Akhir-akhir ini kalau kita buka media sosial ada satu tren yang lagi ramai banget dibicarakan, yaitu kabur aja dulu. Hashtag ini bukan cuma sekedar bercanda tapi jadi gambaran keresahan generasi muda di Indonesia. Sebuah seruan yang menunjukkan bahwa makin banyak anak muda yang pengen pergi dari negeri ini. Tapi kenapa ini bisa viral? Kenapa banyak anak muda yang merasa harus pergi dan apa dampaknya buat Indonesia? Mari kita bahas. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Fenomena kabur aja dulu bukan muncul begitu saja. Tren ini semakin ramai dibicarakan setelah pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia yang mempertanyakan nasionalisme warga negara Indonesia yang memilih bekerja dan tinggal di luar negeri. Alih-alih meredam, pernyataan ini justru memicu reaksi yang berlawanan. Banyak anak muda menilai bahwa beliau ini seperti nggak ngerti akar permasalahannya apa. Jadi bukannya merasa tertarik untuk tetap tinggal di Indonesia, banyak anak muda justru semakin mantap untuk mencari kesempatan di luar negeri. Ya udah, kita kabur aja dulu. Ya, kalimat itu bukan hanya candaan, tapi juga menjadi bentuk sindiran dan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri. Awalnya, tagar kabur aja dulu hanya digunakan oleh segelintir orang yang ingin berbagi tips migrasi, mulai dari cara mendapatkan beasiswa, mencari pekerjaan di luar negeri, hingga proses pengurusan visa. Tapi lama-kelamaan, tagar ini berkembang menjadi bentuk protes terhadap berbagai permasalahan di Indonesia. Lapangan kerja yang sulit, gaji yang rendah, hingga sistem yang dianggap tidak mendukung perkembangan anak muda. Dan ini bukan hanya sekedar opini semata. Data dari World Bank menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri terus meningkat setiap tahunnya. Ya, fakta ini menunjukkan bahwa fenomena kabur aja dulu bukan sekedar tren internet, melainkan cerminan nyata dari keinginan anak muda untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Sekarang ini semakin banyak anak muda Indonesia yang mulai berpikir untuk pergi ke luar negeri, baik untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau bahkan menetap secara permanen. Tapi kenapa fenomena ini semakin marak? Apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk mencari peluang di negeri orang? Ya, salah satu alasan terbesar adalah faktor ekonomi dan ketenagakerjaan. Banyak anak muda merasa bahwa kondisi ekonomi di Indonesia belum cukup menjanjikan untuk masa depan mereka. Gaji yang relatif rendah, biaya hidup yang terus meningkat, serta persaingan yang semakin ketat membuat banyak lulusan sarjana merasa bahwa gelar pendidikan mereka tidak lagi menjadi jaminan kesejahteraan. Sebagai contoh, pada tahun 2024, upah minimum regional atau UMR di Jakarta berada di kisaran 5,3 juta per bulan. Sekilas angka ini terlihat cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan biaya hidup di ibu kota yang bisa saja mencapai lebih dari 7 juta per bulan, banyak pekerja muda yang merasa bahwa gaji mereka masih jauh dari kata cukup. Belum lagi jika mereka ingin menabung atau memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dan akhirnya banyak lulusan universitas yang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka karena hanya sekedar untuk bertahan hidup. Sementara di negara lain ada lebih banyak peluang dengan sistem penggajian yang lebih adil dan lingkungan kerja yang lebih stabil. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa bekerja di luar negeri kayaknya mungkin dan bisa saja membuat kehidupan mereka jauh lebih baik. Selain faktor ekonomi, banyak anak muda yang juga merasa bahwa kebijakan Indonesia belum cukup mendukung inovasi dan perkembangan karir mereka, terutama bagi mereka yang ingin membangun bisnis atau berkarya di bidang kreatif dan teknologi. Birokrasi yang berbelit-belit, regulasi yang sering berubah-ubah, serta sulitnya mendapatkan modal usaha menjadi penghalang bagi mereka yang ingin berinovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti China, Singapura, Amerika Serikat, atau bahkan beberapa negara Eropa memiliki ekosistem yang lebih ramah bagi startup dan industri kreatif. Mereka menawarkan kemudahan dalam pengurusan izin usaha, akses pandangan yang lebih luas, serta lingkungan yang lebih kondusif bagi para inovator. Dan akhirnya, mereka pun lebih memilih mencari peluang di luar negeri, di mana ide mereka bisa berkembang dan mendapatkan apresiasi yang lebih baik. Kemudian faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas hidup.
Banyak anak muda merasa bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Sebagai contoh, data dari Numbeo menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Banyak orang yang harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sementara negara-negara maju, sistem kesehatan lebih terstruktur dan seringkali bisa diakses dengan biaya yang lebih terjangkau, terutama bagi penduduk lokal dan pekerja asing yang mendapatkan asuransi dari tempat mereka bekerja. Selain itu, banyak anak muda yang menginginkan lingkungan yang lebih nyaman dan tertata, infrastruktur yang baik, transportasi publik yang efisien, serta kebersihan dan keamanan yang lebih terjamin menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin menetap di luar negeri. Lalu, apa dampak kabur aja dulu untuk Indonesia? Ketika semakin banyak anak muda Indonesia yang memilih pergi ke luar negeri, baik itu untuk bekerja, belajar, atau bahkan menetap secara permanen, pertanyaannya adalah apa dampaknya bagi Indonesia itu sendiri? Apakah ini akan menjadi kerugian besar? Satu hal yang pasti, tren ini memiliki dua sisi, baik keuntungan maupun resiko besar yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama yaitu resiko brain drain ketika talenta terbaik pergi. Ya, jika tren ini terus berlanjut, Indonesia akan menghadapi salah satu ancaman serius yang disebut sebagai brain drain. Brain drain adalah kondisi ketika tenaga kerja terampil dan orang-orang berbakat lebih memilih mengembangkan karir mereka di luar negeri daripada di dalam negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, lebih dari 9 juta warga negara Indonesia saat ini bekerja di luar negeri. Ini bukan hanya pekerja informal ya, tetapi juga profesional berbakat di berbagai bidang seperti insinyur, dokter, ilmuwan, hingga pakar teknologi. Nah, jika individu-individu terbaik memilih untuk pergi, lalu siapa yang akan membangun masa depan Indonesia? Siapa yang akan menciptakan inovasi, memperbaiki sistem, dan membawa perubahan untuk kemajuan bangsa? Negara-negara maju seperti Cina, mungkin sudah termasuk Cina ya, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia menyadari betapa berharganya talenta ini. Mereka menawarkan gaji tinggi, fasilitas kelas dunia, serta lingkungan yang mendukung perkembangan karir dan inovasi talenta-talenta muda ini. Akibatnya, banyak anak muda Indonesia yang merasa bahwa mereka akan lebih dihargai di luar negeri daripada di negerinya sendiri. Dampaknya, dalam jangka panjang, Indonesia bisa saja kehilangan daya saing karena kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang strategis. Padahal, untuk menjadi negara maju, sebuah bangsa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Meskipun brain drain menjadi ancaman serius, ada juga sisi positif dari fenomena ini. Salah satu manfaat terbesar adalah remitansi atau kiriman uang dari pekerja migran ke Indonesia. Di tahun 2023 saja, remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai 200-an triliun lebih. Uang ini menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga di tanah air dan ikut menggerakkan perekonomian, terutama daerah-daerah yang banyak warganya bekerja di luar negeri, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Selain itu, mereka yang bekerja atau belajar di luar negeri juga sering membawa pulang pengalaman, pengetahuan, dan koneksi yang bisa bermanfaat bagi perkembangan Indonesia. Banyak negara seperti Tiongkok, India, dan Korea Selatan yang dulunya juga mengalami brain drain tetapi berhasil memanfaatkan warganya di luar negeri sebagai jembatan untuk membangun kerjasama internasional, investasi, dan inovasi teknologi. Namun, pertanyaannya adalah apakah remitansi dan transfer ilmu ini cukup untuk menutupi kehilangan talenta terbaik kita? Gimana menurut kalian? Jadi, setelah melihat realitas yang ada, muncul pertanyaan besar. Haruskah kita semua ikut kabur ke luar negeri? Apakah satu-satunya solusi adalah meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain? Tentu saja jawabannya tidak sesederhana itu. Menurut Daisy Indira Yasmin, sosiolog dari Universitas Indonesia, tren migrasi anak muda ini bukan sekedar keinginan untuk hidup di luar negeri, tetapi juga sinyal kuat bahwa ada masalah di dalam negeri yang harus segera diperbaiki. Dan jika semakin banyak talenta terbaik memilih pergi, artinya ada sesuatu yang salah dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana caranya agar anak muda merasa bahwa masa depan mereka bisa dibangun di Indonesia, bukan di luar negeri? Berikut beberapa solusi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengatasi fenomena ini. Pertama, gaji yang lebih kompetitif. Ya, salah satu alasan utama anak muda Indonesia mencari peluang di luar negeri adalah gaji yang tidak sebanding dengan biaya hidup. Dan jika ingin menahan lebih banyak tenaga kerja berbakat agar tetap bekerja di dalam negeri, maka kita butuh sistem penggajian yang lebih kompetitif. Pemerintah dan perusahaan harus mulai mempertimbangkan standar gaji yang lebih layak, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga ahli. Nah, jika gaji di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, maka dorongan untuk kabur ke luar negeri, aku rasa akan berkurang secara alami.
Selain itu, sistem kesejahteraan bagi pekerja juga perlu ditingkatkan, termasuk tunjangan kesehatan, jaminan sosial, serta peluang karir yang lebih jelas. Karena banyak anak muda yang akhirnya memilih bekerja di luar negeri bukan hanya karena gaji yang lebih tinggi, tetapi juga karena mereka merasa masa depan karir mereka lebih terjamin di sana. Kemudian sistem kerja berbasis meritokrasi. Selain gaji, masalah lain yang sering dikeluhkan anak muda adalah kurangnya penghargaan terhadap kemampuan dan kerja keras. Di banyak sektor di Indonesia, promosi atau kesempatan karir masih sering dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti senioritas, koneksi, atau bahkan nepotisme. Dan jika Indonesia ingin menahan talenta terbaiknya, maka sistem kerja berbasis meritokrasi harus diperkuat. Artinya, orang yang memiliki keterampilan dan prestasi lebih harus mendapatkan penghargaan yang setimpal, baik dalam bentuk kenaikan gaji, jabatan, maupun kesempatan untuk berkembang. Dengan cara ini, anak muda akan merasa lebih dihargai dan memiliki alasan kuat untuk tetap berkarir di Indonesia. Kemudian dukungan lebih besar untuk inovasi dan startup. Banyak anak muda Indonesia sebenarnya tidak ingin bekerja di luar negeri selamanya. Sebagian dari mereka ingin membangun usaha, berkarya di industri kreatif, atau berkontribusi dalam pengembangan teknologi. Namun sayangnya, ekosistem inovasi di Indonesia masih belum cukup mendukung. Dan jika ingin mencegah brain drain, maka anak muda harus diberikan kesempatan lebih besar untuk berinovasi dan membangun sesuatu di negerinya sendiri. Dan beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan yaitu seperti kemudahan perizinan untuk usaha kecil dan startup agar anak muda yang ingin membangun bisnis tidak harus menghadapi birokrasi yang berbelit. Kemudian juga akses pendanaan yang lebih luas, termasuk subsidi untuk startup berbasis teknologi dan industri kreatif, serta fasilitas riset dan pengembangan yang lebih baik agar anak muda berbakat tidak perlu pergi ke luar negeri hanya untuk mendapatkan akses ke teknologi dan infrastruktur yang canggih. Pada akhirnya, kebur aja dulu bukan sekedar tren biasa. Ini adalah refleksi dari ketidakpuasan banyak orang terhadap kondisi di dalam negeri, dari ekonomi yang sulit, kebijakan yang belum mendukung inovasi, hingga sistem kerja yang masih jauh dari kata ideal. Dan jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan generasi emas kita. Bukan karena mereka tidak cinta Indonesia, tapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain untuk masa depan yang lebih baik. Tapi, apakah benar-benar tidak ada harapan? Apakah satu-satunya solusi adalah pergi dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri? Ataukah masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan dan membangun masa depan yang lebih cerah di negeri sendiri? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Find me in the next video. Bye-bye.